Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa pada program Ngobrol Desa pada episode ke-53. Nah, pada episode ke-53 di hari Jumat tanggal 20 Juni tahun 2025 kita punya tamu nih ceritanya. Punya tamu kita bernama Mas Budiman Widianarko. Dia dari salah satu eh, NGO non-government organization pada lembaga yang bernama Suar Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita berbincang-bincang panjang, lebar dan dalam sekali tentang topik kita hari ini, yaitu mengenal program pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas inklusi di desa, maka kami sambut dulu Pak D. Koco. Sugeng Ijing Pak D. Koco, selamat pagi. Nah, teman-teman semuanya, Pagi juga. kerabat desa, kita sudah berjumpa dengan, kita sudah terhubung dengan Pak D. Koco dan Mas Panuti. Pak D. Koco, kita hari ini ada tamu yang singgah di program Ngobrol Desa pagi hari ini sambil ngopi-ngopi. Nanti Mas Budiman dari Suar Indonesia akan menjadi pemantik. eh, ada topik yang kita angkat hari ini, yaitu berkaitan dengan eh, mengenal program pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas inklusi di desa. Pak D, kalau 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 melihat topik kita hari ini yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya di minggu ini, kira-kira apa tanggapan Pak D dalam rangka menyambut Mas Budiman, kehadiran Mas Budiman di program Ngobrol Desa pada episode ke-53 ini? Monggo, katuran Pak D. Oke, terima kasih Cak Itong. Suara saya sudah terdengar ya? Halo? Terdengar Pak D? Terdengar ya? Oke, terima kasih. Jadi mungkin kalau saya bicara tentang pendidikan reproduksi dan seterusnya itu mungkin saya belum punya bayangannya apa sebenarnya yang kemudian akan diedukasikannya. Karena kalau dulu sih mungkin lebih ke hal-hal seperti itu kan sepertinya tabu gitu kan. Kalau sekarang mungkin memang harus diinformasikan di awal dan seterusnya. Tapi yang menarik menurut saya dulu itu kalau bicara tentang reproduksi itu ya bicaranya di keluarga berencana ya, pendidikan tentang keluarga berencana ke apa ke remaja, ke PKK remaja, kemudian ada semacam apa ya. Kalau dulu sih cuma kayak ada lomba tentang keluarga berencana dan seterusnya yang kemudian di situ dinilai pemahaman kita tentang bagaimana apa eh, reproduksi atau lebih pada ke ini ya lebih pada edukasi untuk tidak ada eh, urusan-urusan pergaulan bebas gitu aja ya. Tapi kalau yang sekarang ini arahnya kemana ya mungkin saya termasuk yang agak telat untuk pahamnya karena menurut saya Ya, karena kan menurut saya bagian-bagian yang seperti itu di era saya itu masih era yang tabu ya, era yang tabu untuk mendiskusikan seksual dan seterusnya. Tapi kita akan dengar ceritanya apa ini, apakah dalam konteks bagaimana supaya anak-anak ini paham. Karena saya termasuk orang yang tidak sepakat ketika seperti anti narkoba, tapi kemudian penjelasannya itu malah secara tidak langsung menjelaskan narkoba itu kayak apa, ini efeknya apa dan seterusnya, malah memancing untuk pengen mencoba. Tapi mungkin ini ceritanya jadi sangat lain dengan
Mas Budiman dari Suara Indonesia. Monggo saya ikuti saja apa perbincangannya seperti apa. Monggo silakan saya tahu. Terima kasih Mas Budiman yang sudah berkenan bergabung di forum kita. Oke, terima kasih Pak Dekoco. Wah, ini apa seperti yang disampaikan Pak Dekoco tadi, teman-teman semuanya, kerabat desa yang sudah bergabung di ruang Zoom maupun yang sedang menyimak di ruang YouTube di channel TV Desa. Desa Merdeka hari ini bersama dengan RPDN dalam program Ngobrol Desa, kita akan memperbincangkan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang penting itu berkaitan dengan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas inklusi di desa. Kalau zaman zaman Pak D, zaman saya, zaman Mas Panuti itu eh, kosakata ini itu jarang sekali kita dengar. Bahkan mungkin tidak bisa tidak terdengar ya, tidak terdengar suara-suara ini sehingga kita beberapa sebetulnya sudah sampai 3 tahun inilah kita tak 3 tahun ini kita sudah mulai memperbincangkan tentang inklusi, tentang seksualitas gitu ya. Tetapi kita jarang berbicara tentang kesehatan reproduksinya. Nah, pada pagi hari ini kita tidak hanya sekedar berbicara tentang kesehatan reproduksi, tapi disambungkan dengan seksualitas inklusi karena manusia memiliki organ-organ reproduksi yang harus sehat. Nah, organ-organ reproduksi yang sehat itu dimiliki oleh laki-laki maupun dimiliki oleh perempuan. Dalam dalam konteks kesetaraan gender, maka penempatan kesehatan reproduksi perempuan menjadi hal yang harus utamakan karena perempuan yang memiliki alat reproduksi yang lebih banyak, jumlahnya lebih banyak, lalu kemudian eh, berkaitan dengan pula dengan proses-proses ya proses-proses kaderisasi begitulah ya. Maka perempuan perlu diharus utamakan lalu kemudian inklusivitas selain diharus utamakan maka harus inklusi. Nah, begitu. Ini sebelum ke narasumber kita pada pagi hari ini, saya sapa dulu Mas Panuti selaku Koordinator RPDN Chapter Pendamping. Selamat pagi Mas Panuti, Sugeng Injing. Selamat pagi, Sugeng Ijing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Itong, Pak Dikoco, dan kawan-kawan Waalaikumsalam. semuanya. Wah, ini pagi hari ini suaranya khas sekali ya. Mas Panuti di pagi hari ini suaranya khas dan Mas Panuti kita hari ini sudah kehadiran Mas Budiman dari Suar Indonesia. Ini salah satu NGO yang punya program di Kabupaten Jember, Mas Panuti. Berkantornya tidak tanggung-tanggung, Mas Panuti. Di dusun. Nah, ini menariknya di sana, Mas Panuti. Berkantornya di dusun. Entah memilih kantor itu di dusun, di sebuah dusun, di salah satu desa eh, apa, di tepatnya di kecamatan Ledok Ombo di Ledok Ombo. Jadi Ledok Ombo itu kecamatan yang berada di lereng Gunung Raung, Mas Panuti, di lereng Gunung Raung. Kalau saat-saat seperti hari ini, suasana di lereng Gunung Raung itu selain masih redup karena kabut, tentu saja karena salah satunya faktor ini, Mas Panuti, faktor dingin. Suhunya dingin. Nah, itu belahan Jember di lereng Gunung Argopuro. Nah, kita tidak membahas itu tapi Mas Panuti, tapi
kita membahas semangat Suar Indonesia yang sedang berkawan dengan desa dalam konteks pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas inklusi. Nah, bagaimana tanggapan Mas Panuti dalam rangka menyambut tamu kita pagi hari ini? Silakan Mas Panuti. Ya, terima kasih Cak Itong. Salam kenal Mas Budiman. Saya dari TPP ya. Ini kebetulan di Sukoharjo, gasnya. Ya, menanggapi terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas inklusi di desa. Saya kira ini tadi saya sampaikan, kalau sekarang menurut saya sangat-sangat penting dan relevan. Karena apa? Karena memang dengan era digitalisasi yang sekarang, kalau itu tidak dilakukan sebuah pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang betul-betul dikawal eh, institusi yang paham kaitannya itu institusi yang paham kaitannya dengan kesehatan, kemudian reproduksi, seksualitas yang ada sebuah kesetaraan, ada sebuah keterbukaan. Ini saya kira penting karena kalau tidak, justru nanti ya katakanlah adik-adik kita atau anak-anak kita itu atau mungkin juga orang-orang tua dalam yang dewasa itu justru nanti akan terjadi sesuatu yang kira-kira nanti justru akan mengakibatkan eh, negatif. Tapi kalau itu benar-benar dilakukan sebuah pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas secara inklusi di desa, ini justru sangat-sangat menarik dan itu nanti dampaknya akan lebih bagus. Karena sejak sedini mungkin eh, anak-anak kita, kemudian remaja kita, putra-putri kita itu sudah paham ini fungsinya untuk apa, kemudian caranya bagaimana eh, untuk menjaga kesehatan kehormatannya juga, dan kira-kira biar itu nanti berfungsi dengan baik, sehat pada warga dan termasuk keturunannya. Saya kira ini sangat-sangat penting. Dan ini mungkin juga sebenarnya di kesehatan, dinas kesehatan, tapi kadang kan hanya formalitas. Kalau ini saya kira, apalagi tadi disampaikan itu di tingkat beliaunya adalah di tingkat dusun, nah, di lereng gunung itu saya kira eh, lebih lebih apa, lebih grassroots lagi, lebih tahu kondisi sosial di wilayahnya. Ini saya kira saya nanti yang menarik ketika nanti diskusi sama Mas Budiman, saya kira eh, terkait dengan apa itu kemanfaatannya, kemudian kalau tidak dilakukan apakah terjadi sesuatu. Saya kira ini Cak Itong yang perlu kita diskusikan nanti. Terima kasih. Terima kasih Mas Panuti yang sudah menyambut kehadiran tamu kita. Nah, sekarang akan saya sapa dulu kawan baru kita pada pagi hari ini, yaitu Mas Budiman dari Suar Indonesia. Selamat pagi, Mas Budiman. Oh, belum terkoneksi. Pak D belum bisa open mic. Oh, ini sudah. Oke, bisa open mic, Mas Budiman. Ya, Waalaikumsalam Mas. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini di Suren? Suren KRB 2, 15 kilometer dari 15-20 kilometer dari Gunung Raung. Jadi kalau di kebencanaan itu masuk kawasan rawan bencana 2. Jadi redup, kayaknya masih erupsi, tipis-tipis gitu, abu vulkanik yang sangat lembut, dingin suasana udaranya Mas. Ya, ya, terima kasih kehadiran Mas Budiman yang bisa bertemu dengan kami meskipun Mas Budiman sedang berada di kawasan yang ya tidak terpencil tetapi berada di berada di
di lereng salah satu sebuah gunung di Jawa Timur, yaitu Gunung Raung, teman-teman semuanya. Dan berbicara tentang suar, kita masih belum banyak mengetahui ini. Saya pun Mas Panuti bertemu dengan Mas Budiman kemarin itu pada saat kami mengikuti penilaian penilaian konvergensi stunting di kabupaten yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Kami bertemu saat itu, Mas Budiman dari Suar, saya hadir mewakili teman-teman tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Dan ternyata dari pertemuan yang singkat tadi, yang singkat itu, kami sempat sempat berbincang-bincang tentang kondisi kondisi pengetahuan dan pendidikan seksualitas serta serta kesehatan reproduksi. Nah, saya juga masih belum begitu banyak mengetahui apa jejak-jejak suar di Kabupaten Jember, sehingga pada kesempatan kali ini kita eksplor bersama-sama tentang suar dan tentang program yang sedang berjalan. Mudah-mudahan nanti ke depan ada banyak hal yang bisa dilakukan bersama. Intinya seperti itu. Nah, Mas, Saya itu kaget, Mas. Jadi, tidak sayangnya itu saya sulit mengenali diri saya sendiri. Kok jadiannya wajah saya? Mas Ito gitu. silakan Mas Budiman. Ini kawan-kawan yang hadir di acara ngobrol desa ini adalah kawan-kawan pegiat desa ya. Kita semuanya ini sedang banyak berbicara tentang desa. Nah, ini ada kawan-kawan tenaga pendamping profesional dari berbagai macam tingkatan. Ada yang menjadi pendamping di tingkat desa yang bernama pendamping lokal desa, ada yang tingkat kecamatan yaitu pendamping desa, ada yang kabupaten tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Ini semuanya sedang sedang tumak ninah atau sedang khusyuk berbicara tentang desa. Nah, di saat kekhusyukan inilah kemudian isu tentang reproduksi, kesehatan reproduksi dan seksualitas yang inklusi ini menjadi bagian penting yang harus kemudian diperjuangkan oleh semuanya, karena berbicara tentang kesehatan reproduksi itu nyaris tidak pernah terdengar APBDes pro kesehatan reproduksi misalkan, atau APBDes pro seksualitas yang inklusi misalkan. Nah, ini menjadi penting untuk kami serap ini ilmu-ilmu tentang hal tersebut. Tapi sebelumnya kami persilahkan Mas Budiman untuk memperkenalkan diri pada kawan-kawan semuanya. Mas Budiman juga boleh langsung menggunakan PowerPoint-nya. Jika eh, apa eh, bisa dibantu maka akan saya bantu. Silakan Mas Budiman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Rahayu, salam sejahtera. Eh, Tadi sudah dikenalkan, saya grogi ya di hadapan Mas Itong dan kawan-kawan yang sudah luar biasa ini. Jadi bahasanya kita sharing saja begitu. Eh, saya Budiman Widianarko, saya bisa dipanggil oleh Cak Bud, biasanya kalau di kawan-kawan di isu kebencanaan, kemudian isu HIV/AIDS begitu. Eh, Kantor kami ada di Kediri, Mas dan Bapak-bapak kawan-kawan semua. Jadi Kediri Kabupaten, dekatnya Simpang Lima Gumbul itu, kantor Suara Indonesia ya. Jadi kita berdiri sejak tahun 2006. Eh, kita bergerak di isu kesehatan ibu dan anak, kemudian di isu kesehatan HIV/AIDS, isu lingkungan, dan isu kebencanaan begitu. Nah, kantor kami di Kediri. Kami selama ini bergerak secara mandiri dan dari lembaga donor begitu. Jadi kami NGO, Mas. Jadi tadi Mas Tok sudah memperkenalkan kami non government begitu, sehingga di isu-isu apapun di daerah dengan isu apapun itu kita sebagai mitra pembangunan pemerintah. Eh, itu di Kediri. Kediri. Nah, kenapa saya di Jember? Ya, seperti pola-pola yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi ketika Jember punya angka kawin anak tinggi saat itu tahun 2020-2021 peringkat pertama di Jawa Timur,
begitu. Kemudian dampak-dampak turunannya juga sangat beragam, kaitan dengan anak tidak sekolah, stunting, kemudian kematian ibu, kematian bayi, KDRT itu akibat kawin anak. Nah, sehingga karena data empiris tersebut, kami menjadi mitranya Rutger BPM Indonesia, Rutgers. Nah, BPM Indonesia yang sejak tahun 2023 menjadi Yayasan Gemilang Sehat Indonesia. Nah, singkat cerita, Rutgers mempunyai banyak mitra di seluruh Indonesia. Ada di Langkat, ada di Bandung, di Garut, Lombok Utara, Lombok Timur, di Palu, begitu di Jombang, termasuk di Jember, Bapak, kawan-kawan semua. Jadi Jember karena apa ya? Karena bukannya basisnya keinginan, tapi sebuah kebutuhan intervensi program, eh, intervensi program yang harus dilakukan oleh kawan-kawan dari mitranya Rutger saat itu. Nah, kami ditunjuk masuk ke Jember karena tingginya angka kawin itu sebagai mitranya Rutgers yang ada di Jember. Ada dua sebenarnya menunjuk kami sebagai mitranya di Jember untuk intervensi di sekolah dan menunjuk Kang Nokor Ombo. Kang Nokor Ombo masih kenal. Itu untuk intervensi di orang muda di desa. Kami orang muda yang ada di di sekolah. Nah, sesuai dengan visi lembaga kami, bagaimana perempuan, anak, dan kelompok rentan itu hidup bermartabat, kawan-kawan semua. Jadi di isu apapun, ya ini seandainya bangunan rumah itu, ya ini tujuan kami tiang wowong ya, wowong yang paling tinggi itu ya ini perempuan, anak, kelompok rentan hidup bermartabat di isu apapun, di program apapun, baik dukungan donor maupun di luar dukungan donor. Kemudian untuk wujudkan visi itu kita punya misi-misi kaitan misi kebencanaan, misi kaitan dengan kelompok rentan, kemudian misi kaitan dengan kesehatan, dan misi-misi kaitan dengan lingkungan. Nah, ini termasuk kaitan dengan misi kesehatan. Jadi untuk mendukung visi itu. Di Sure, di Dombo, di Jember, kami berkantor tadi Mas Hitam sudah kenalkan itu di wilayah paling timur di Jember, kemudian topografinya miring secara geografi di lereng Gunung Raung, begitu, dan dekat dengan komunitas basis kami. Jadi komunitas yang kami hadapi itu ada di daerah Dombo dengan segala kerentanan yang nanti saya akan coba ceritakan. Nah, itu Mas Hitom. Jadi sekilas perkenalan Suar yang ada di Jember, mengapa wong Kediri kok mlebu Jember, itu alasannya gitu. Begitu Mas. Iya, terima Boleh kasih lanjut? Mas. Jadi teman-teman semuanya, SOWAR Indonesia ini sebuah lembaga swadaya masyarakat ya, atau biasa disebut dengan juga non-government organization. Non-government berarti di luar pemerintah, bukan pemerintahan. Tapi kelompok-kelompok ini menjadi kelompok-kelompok penting yang kemudian terlibat di dalam perubahan. Nah, salah satu hal yang dilakukan oleh SOWAR Indonesia yaitu melakukan program kesehatan reproduksi dan seksualitas yang inklusi. Nah, seperti apa sih kemudian eh, pola gerakannya ini perlu juga kami tahu nih Mas Budiman, pola gerakan yang dilakukan oleh SUAR itu seperti apa, lalu kemudian sasarannya siapa, dan kemudian targetnya apa, begitu nggih. Nah, untuk itu Mas Budiman, kalau kita ngobrol-ngobrol berarti kami persilahkan ngobrolnya agak 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 ini agak 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 santai tapi tetap serius, santai tetap serius. Siap. Oke, monggo Mas Ya, Budiman dilanjutkan. ya, Mas Hitong. Jadi karena core-nya adalah pencegahan kawin anak, itu karena kita sudah ada MOU dengan Bupati saat itu, saat 2022, kaitan dengan core pencegahan kawin anak. Kami sebagai salah satu mitranya Rutger.
Nah, kemudian itu diamanahkan ke DP3AKB, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Anak. Itu. Dan akhirnya kita ada MOU dengan DP3AKB. Nah, programnya apa ketika ngomong pencegahan anak? Programnya adalah pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas. Jadi apa ya? Program ini sangat apa ya, signifikan pengaruhnya terhadap pencegahan kawin anak. Karena anak tahu tentang organ reproduksinya, orang muda atau anak ini tahu tentang hak-hak yang harus dipahami dan diperjuangkan. Kemudian orang yang lebih dewasa di sekitar anak juga bagaimana tidak serta-merta mengeksploitasi, tidak serta-merta apa ya, dan tahu tentang kaitan dengan hak anak. Nah, ketika anak tahu tentang haknya, ini akan menjadi apa, sebuah kekuatan ya. Anak mempunyai posisi tawar yang jelas, sehingga anak bisa berdiskusi dengan teman sebayanya, melindungi apa, tubuhnya, kemudian juga bisa bernegosiasi, beradvokasi kaitan pentingnya hak kesehatan reproduksi yang dimiliki oleh orang muda dalam ini anak, gitu. Itu Mas kira-kira Mas. Jadi bisa langsung slide. Mohon izin bisa di Mas Budiman lebih enak. Silakan Mas Budiman. ya, bisa dibantu slide-nya Mas. Oke, bisa Mas. Silakan di Nah, apa? Ya. ya, sasaran program kami sesuai dengan apa, target project itu memang orang muda di siswa di sekolah. Jadi kami punya 6 sekolah dampingan sebagai apa, wilayah intervensi project. Maaf, intervensi bahasanya begitu, di 6 sekolah, 3 sekolah di Ledoombo, 3 sekolah di Silo. Dari 6 sekolah itu ada 4 sekolah di bawah Dinas Pendidikan dan 2 sekolah di bawah Kemenag, Nah, kemudian kita kuatkan orang muda siswa itu kaitan dengan konteks tadi PKLS seperti apa, itu yang saya sampaikan. Kemudian inklusi. Jadi ketika ngomong inklusivitas itu semua tidak boleh ada yang tertinggal, termasuk anak, termasuk perempuan anak, termasuk kawan-kawan yang mempunyai latar belakang berbeda, kemampuan berbeda, difabel, salah satunya begitu. Nah, artinya menerima manfaat program PKRS ini orang muda yang tidak boleh ditinggal, tidak boleh ada yang tertinggal, dan didukung oleh orang-orang yang lebih dewasa. Begitu. Jadi inklusi itu menurut kami adalah ini soal penerimaan, ini soal akses yang setara, tapi dengan menyediakan kebutuhan yang berbeda. Jadi bukan keinginan, tapi sebuah kebutuhan yang berbeda. Sehingga kami harus apa ya, sering diskusi dengan mereka. Jadi kan menarik. Kenapa kami dekat? Yang itu. Jadi kita mengorganisir, kita bersama mereka. Jadi kita tahu tentang kaitan dengan persoalan mereka, dinamika mereka, tantangan mereka, juga potensi mereka bersama mereka, sehingga kami dekat dengan mereka, sehingga salah satu indikatornya adalah kantor kami dekat dengan wilayah dampingan itu. Kemudian mengapa kesehatan reproduksi dan seksual penting dibicarakan di tingkat desa? Ini penting karena banyaknya kasus kekerasan di desa, salah satunya di desa di Jember yang menjadi sasaran program dengan dukungan proyek ini, karena memang basis data angkanya itu tinggi kaitan dengan kawin anak, perceraian akibat kawin anak, kemudian juga akhirnya anak tidak sekolah, anak mendapatkan kekerasan seksual dari orang lebih dewasa di dekatnya, bisa gurunya, bisa lingkungan desanya, atau bahkan ngapunten karena banyak pondok pesantren, bisa dari oknum yang ada di pondok pesantren itu, karena ya ada budaya patriarkis yang masih kuat, menjadikan komoditas kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual, atau bahkan penelantaran, karena minimnya tentang pendidikan KESPRO kalau dulu ya bahasanya, PKMS, dan hak kesehatan reproduksi ini. Jadi banyak orang ditelantarkan di sini, siswa kami.
Makanya 100 orang anak, 40% siswa itu diterangkan oleh orang lebih dewasa. Siapa bapak ibunya? Bapak ibunya pergi ke Malaysia, pergi ke Bali, jadi anaknya ditelantarkan, bahasanya ya ikut orang lain ya, ikut budenya, bulenya, atau bahkan tetangganya, ikut neneknya begitu. Ini salah satunya berkaitan dengan bagaimana mereka perlindungan. Dan nanti bisa agak detail di slide berikutnya. Jadi gitu. Jadi di mana desa masih apa ya, masih perlu didorong lagi banyak hal kaitan dengan bagaimana ngomong tentang hak anak, berpihak kepada hidup, apalagi anak-anak yang mempunyai apa ya, kerentanan khusus ya, kawan-kawan dengan kemampuan yang berbeda. Kemudian tantangan paling di desa terkait pemahaman reproduksi dan seksualitas adalah ini yang tadi disampaikan. Jadi masih tabu Bapak Ibu. Kalau pendidikan, kesehatan dan seksualitas, kata seksualitas itu pasti tabu. Jadi kata seksualitasnya, berarti gini, itu, kenapa kok anak-anakku, anak pondok pesantrenku yang ada di sekolah itu seksual. Jadi jadi kata seks. Jadi mereka belum bisa membedakan antara seks, seksual dan seksualitas. Seks soal jenis kelamin. Laki-laki mempunyai reproduksi penis, perempuan punya vagina. Dan harus lugas, nggak boleh tabu. Seksual adalah aktivitas dari seks itu, aktivitas dari jenis kelamin itu. Nah, seksualitas itu dampak-dampak dari akibat ya apa? Seksual itu dampaknya apa? Ya tadi saya ada dampak ekonomi, dampak psikis, rentannya penghidupan, apa kemudian kaitan dengan anak menjadi dilacurkan, menjadi pekerja anak. Ini bagian dari seksualitas atau dampak-dampak ketika ngomong seksual dan seksualitas seksual itu belum cukup mumpuni. Jadi di Ledoombo-Silo ini dari 246 desa di 31 kecamatan itu memang tinggi saat itu. Karena ya ketidaktahuan tentang seks, seksual dan seksualitas dalam konteks pendidikan kesehatan reproduksi. Nah, itu. Kemudian juga apa didukung dengan apa ketika kita seksualitas di awal ya seksualitas itu tabu. Jadi bahasa saya sampai gini, tabu untuk didiskusikan tapi tidak tabu untuk dilakukan karena banyak anak di luar nikah gitu kan, banyak kekerasan seksual gitu, dan sampai guyonan begitu. Karena apa? Ada budaya pertunangan. Kalau bagi orang Jember mungkin tahu sangat kental dengan budaya pertunangan ya, masih anak ditunangkan, atau bahkan dulu masih di dalam kandungan itu ditunangkan. Kemudian juga akhirnya alurnya adalah kaitan dengan perkawinan anak. Ini di bawah apa budaya patriarki yang masih kuat, kemudian dominasi orang tua didukung dengan norma yang masih belum berpihak kepada kepentingan perbaikan. Nah, contoh kasus misal menggambarkan dampak minimnya edukasi ini di daerah, misal masih kuatnya budaya yang tadi patriarki tadi, kemudian apalagi perempuan anak yang difabel ya, jadi mengalami kerentanan yang bertingkat, anak menjadi subordinasi, apalagi difabel, apalagi dalam kondisi yang kemiskinan ekstrim, jadi mendapatkan pelecehan seksual. Kami juga dampingi hari ini masih dampingi anak usia 17 tahun, seusia SMA kelas 2, kelas 1 itu dihamili oleh kakek tirinya. Ini salah satu dari sekian banyak kasus-kasus pelecehan atau kekerasan ya, masuk kekerasan seksual yang ada di daerah yang kami dampingi. Jadi itu anak menjadi tidak dapat haknya. Anak harusnya dapat hak perlindungan, hak pendidikan, hak partisipasi, itu belum terjadi saat itu di konteks ketika kita ngomong basis desa dan sekolahan ya. Jadi anak harus menjadi buruh anak harus bekerja, anak korban perceraian, anak ditelantarkan dan sebagainya. Kemudian program yang dijalankan SUAR di sekolah itu dengan PKLS, jadi dengan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas. Jadi kami itu sebenarnya bergerak di upaya pencegahan. Tapi ketika ada korban, kami juga melakukan pendampingan untuk bisa kita kuatkan psikis, sosial, medisnya, dan untuk bagaimana anak itu tetap bisa sekolah. Nah, kemudian juga kita akseskan kaitan dengan layanan
layanan apa di UPTD PPA, UPTD P3 AKB sebagai layanan pemerintah, juga layanan kawan-kawan jaringan UMS yang ada di Jember, misalnya LBH Jentera, Ahimsa dan sebagainya, untuk bisa mendapatkan akses itu. Nah, karena harus didorong kaitan dengan hak kesehatan reproduksinya. Jadi apa ini harapannya di dalam proses itu, dan ini sudah terjadi, orang muda siswa itu berubah pengetahuannya melalui sosialisasi, pengetahuan begitu, kemudian sikapnya berubah, paradigma berubah, perilaku serta pengambilan keputusannya berubah. Keputusan untuk tidak menikah dulu dan harus bersekolah. Jadi anak pinter public speaking, bisa mengutarakan apa keinginan terhadap orang tua di dekatnya ketika di rumah. Kemudian juga bagaimana anak terlibat di dalam diskusi penting ya. Meski masih belum masif ya, masih perlu kita dorong bagaimana anak lebih partisipasi, lebih bermakna dan lebih inklusi di dalam proses-proses yang ada di desa. Kemudian didukung oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, komite sekolah menarik sebuah lembaga yang secara hierarki di bawah Dewan Pendidikan, dan apa ya di dalamnya ada orang tua, ya orang tua yang apa yang bergerak juga bagaimana mendukung kaitan dengan hak anak. Kemudian media dan juga pemerintahan daerah tentunya yang mempunyai kebijakan dan anggaran. Kemudian pendekatan edukasi inklusi itu dilakukan di semua tingkatan masyarakat dan pemerintah serta media, ya bisa mengundang selfie beranjangan, mungkin Mas Ito kenal Bu Yus itu. Kemudian kawan-kawan perpenca, kemudian dulu ada kawan-kawan pemuda inklusi, Mas Salman, saya ya kenalnya dari beberapa itu, akhirnya banyak kenal itu. Kemudian juga kawan-kawan dengan apa latar belakang yang lain, jadi orang muda yang berbackground apa kayak Mustika Jawa itu, jadi kepercayaan yang berbeda, budaya yang berbeda, Katolik, orang muda dengan keyakinan yang lain kami undang saat itu di sebuah forum kaitan membahas kaitan dengan program ini, sehingga kami coba mengusung keberagaman dan seinklusif mungkin, tidak ada yang tertinggal di Kabupaten Jember untuk mengusahakan kebutuhan masyarakat Jember ke depan. Kalau bahasanya, kalau kami proyek selesai itu keniscayaan dan kami akan pulang ke Kediri. Tapi kalau memang ini harus berjalan, sehingga ngomong aksi strategi, ngomong pelipatan ini penting, melibatkan orang-orang Jember termasuk pemerintah. Nah, layanan kesehatan reproduksi yang tersedia di desa saat ini kami melihat masih perlu ditingkatkan ya Bapak Ibu dan kawan semua. Bagaimana aksesnya mudah didapat, kemudian ramah, tidak ada stigma diskriminasi, terutama buat beneficiary kami, orang muda di begitu, juga kawan-kawan yang ada di desa, misal perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya, ini mendapatkan kualitas, accessible, dan tidak ada stigma dan diskriminasi atau pengecualian. Ini bagian dari yang upaya-upaya yang kami dorong. Tentunya satu mimpinya adalah menyediakan ruang partisipasi buat orang muda dan kelompok rentan anak itu, masuk kelompok rentan yang lain, bagaimana terlibat misal di musrenbang desa, kemudian atau misal musrenbang tematik kaitan perempuan anak, perlu didorong lagi ya. Artinya sudah mulai yang kami tahu di selama proyek ini. Nah, mimpinya bagaimana ya mewujudkan orang muda dan kelompok rentan itu berpartisipasi, bermakna, dan inklusi. Kemudian peran posyandu sekolah sudah berjalan. Jadi secara hierarki memang ada dinas kesehatan juga punya program di sekolah, jadi bersinergi dan desain dengan kami. Sudah berjalan, misal ada posyandu remaja, kemudian ada pos kesehatan pesantren, itu juga karena sekolah dampingan kami ada, tadi saya sampaikan ada 3 yang di bawah yang mempunyai pondok pesantren, sehingga mekanisme harus kita bangun bagian dari wujudkan hak anak. Kemudian membangun sinergi orang muda dengan dukungan desa, misal di wilayah Indonesia dengan siswa PKR ya. Kami mempunyai siswa pendidik sebaya PKLS ketika di sekolah, mempunyai siswa pendidik sebaya PKLS sebagai pelopor. Dan kemudian ketika lulus ini tidak lepas, jadi tetap kita organisasi menjadi siswa alumni PKLS. Nah, ketika lulus ini mereka akan masuk ke SMA yang
di Jember, mereka juga menggaungkan hal yang sama, bagaimana PKRS dan hak kesehatannya. Kemudian juga ketika kembali ke desa, bersinergi dengan forum anak desa. Jadi forum anak desa yang ada di apa yang selama ini di organisasi Tanokel di 4 desa di Ledo sama Silo, 2 di Silo, 2 di Ledo. Dan ini sudah mulai merambah ke desa-desa lain yang sebenarnya juga idealnya harus ada forum anak desa sebagai entitas mitra berpikir kawan-kawan di desa bagaimana pelibatan orang muda. Kawan-kawan di Babel, kawan-kawan kelompok rentan yang lain atau dengan background yang lain bisa masuk di forum anak itu ketika masih tergolong anak begitu. Nah, kita ada di Sukogidri, Ledo Ombo, Sukogidri, kemudian ada di Karangharjo, Silo dan Lembengan. Dan kebetulan juga ada sekolah-sekolah kami di situ dan juga ada kawan-kawan Tanoker yang bekerja untuk orang muda di desa. Kemudian tantangan dalam mengajak masyarakat desa membicarakan isu ini, tanpa stigma, tantangannya itu tadi. Jadi menjalin kepercayaan, trust di awal memang agak susah ya. Jadi kami budaya matraman. Masuk ke Jember, budaya Pandalungan. Jember Timur, 96% itu Madura. Jadi budaya lebih ke Madura. Sehingga kami salah satunya adalah strateginya ya mengambil CEO ya. Bukan dari orang Jombang atau orang Jogja enggak, tapi mengambil CEO-nya orang lokal di sini. Jadi kita punya 2 community organizer, satu orang Sempolan Silo, yang satunya orang Ledo Ombo. Artinya tahu tentang karakter, tahu tentang norma, tahu tentang kebiasaan, dan tahu tentang strategi masuk ketika masuk di sekolah yang notabene masih menganut norma lokal saat itu. Jadi menjalin trust secara personal, secara kelembagaan, dan mendudukkan ini soal kemanusiaan, ini bukan soal proyek saja. Kemudian juga kami LSM ini sangat reject ya ketika mendengar kata LSM aja sudah wah ini pasti akan minta eksploitasi, jaluk-jaluk begitu. Jadi ini yang di awal di awal yang sebenarnya tantangan itu kami alami sehingga trust itu penting. Kemudian berkolaborasi dengan kegiatan tokoh agama yang ada di desa yang sekolah yang kami ampu, kemudian ada tokoh agama di situ, kemudian pengasuh pondok pesantren karena bagaimanapun pendidikan di pesantren dengan sekolah informasi kami harus melibatkan pondok pesantren itu, orang tua, komite madrasah, komite sekolah, KUA setempat dengan Ikatan Penyuluh RI, Ikatan IPARI, kemudian menarik ini lembaga dakwah NU menjadi lembaga pertama yang kami masuki untuk diskusi sehingga menghasilkan sebuah fatwa bahwa menikah di usia anak itu banyak mudorotnya. Yang kedua, kita sebagai warga masyarakat, masyarakat itu harus manut kepada pemerintah sesuai dengan undang perkawinan yang terbaru, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Ini salah satu upaya dan itu sudah ada dokumen hasil putusan LDNU Kabupaten Jember. Kemudian menggandeng Robito Mahat Islamiyah yang notabene menaungi seluruh pondok pesantren di Jember juga upaya itu juga kita lakukan bagian dari untuk mengurangi dampak dari kawin. Kemudian dengan forum musyawarah FMA forum ya itu jadi jaringan para Gus yang membincangkan kaitan dengan isu apapun. Nah ini salah satunya kami masukkan isu kaitan perempuan anak, kaitan dengan pendidikan Kespro, nah, sehingga bisa kami salah satunya adalah bisa memproduksi nadom. Jadi nadom itu puisi Parsi ya. Ini kalau yang dari pondok pesantren paham. Saya bukan dari pondok pesantren. Puisi Parsi yang dilantunkan untuk bagaimana kawan-kawan pesantren itu mudah menghafal kaitan dengan ilmu agama yang dia pelajari. Tapi metodenya tetap nadom, tapi ngomong tentang Kespro, Pak. Jadi kita punya modul setara itu 7 dan 8 yang tebel itu. Nah, karena nggak saja males gitu ya, pakai strategi nadom karena strategi itu sangat familiar di masyarakat dampingan kami. Karena banyak antren macam-macam. Nah, sehingga menentukan nadom tapi isinya PKRS. Nah, ini kemarin mendapat penghargaan dari Rutger, salah satu inovasi dalam yang berbasis kebutuhan masyarakat lokal.
Jadi itu nanti bisa kita sharekan. Nah, kemudian strateginya adalah ya menunjukkan data empiris bahwa dampak kawin anak seperti ini sehingga upayanya ya harus utuh menyeluruh dan melibatkan para pihak dengan berbasiskan data itu. Jadi sudah saatnya kawin anak itu dicegah. Kemudian mengedukasi masyarakat agar tidak mengalami gender atau disipabel. Ini memang agak berat ini. Jadi ketika ngomong ngomong gender ya laki-laki perempuan, yang lainnya nggak ada. Padahal kita tahu ada apa ya, ada kawan-kawan biseksual, ada kawan-kawan transgender yang lain termasuk waria begitu. Dan ini kalau kami bergerak di kemanusiaan ya kami tidak melihat ini menjadi satu hal yang tertinggal karena konteksnya adalah kemanusiaan bukan hanya segala project. Salah satunya gender ini masih sulit untuk di apa di apa ya di apa dibumikan ya di tingkatan basis ini masih menjadi persoalan. Tadi seksual juga begitu. Ngomong seksual aja sudah negatif ya, wah anak-anak saya, anak didik kami diajari seks ya gitu kan. Apalagi ngomong orientasi seks ya. Ada heteroseksual, ada biseksual, ada homoseksual kan gitu kan. Nah, ini juga tetap kami masukkan karena di dalam modul itu eh, eh, sama ngomong tentang orientasi seksual, ngomong gender dan kondisi kaitan dengan difabel itu memang apa ya? Ya memang harus kita pahamkan. Ada kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan berbeda yang lain yang sebenarnya juga harus dilibatkan dalam konteks kemanusiaan. Jadi ada kawan-kawan disabilitas kawan-kawan Gerkatin itu kali libatkan dengan Mbak Mbak siapa itu Gerkatin Jember. Nah, ini Nur juga Hayati. Mbak Nur Hayati kita libatkan berkali-kali. Jadi sampai sebegitu rekodoyonya ya, upayanya sebegitu. Nah, ketika di desa memang masih perlu upaya, Pak. Jadi diskusi formal, informal, menjadikan PIC ini menjadi narasumber itu sering kita kita ajak biar tahu tentang pengetahuannya, perspektif yang harus dibangun di tingkatan basis atas nama kemanusiaan. Kemudian langkah awal yang bisa dilakukan oleh desa untuk mulai mengenal pendidikan ini adalah ini tadi. Pertama sosialisasi Bapak, karena kami punya modul yang di sekolah itu karena memang ini memang bagian paket dari proyek ya untuk mengajak orang-orang yang ada di sana. Kemudian dari sosialisasi itu ada personal in charge PIC menjadi role model lah. Itu kita ajak untuk bagaimana bisa sosialisasi ke desa, sosialisasi ke pemangku kepentingan di desa lah minimal sebagai basis yang ada di sana untuk bisa mereka bercerita, mereka mengajak dengan data-data yang ada selama proses pendidikan di dalam forum di desa. Kemudian memberikan peran kepada orang muda, perempuan dan difabel dalam kegiatan terkait tadi saya sampaikan harapannya PKLS ini bisa masif di seluruh Kabupaten Jember. Akhirnya karena memang ini tuntutan ternyata tidak hanya di 6 sekolah piloting karena ada pengawas madrasah yang mengampu sekian ratus sekolah, ada pengawas sekolah SMP yang mengampu 344 sekolah sehingga kami harus mendorong SE. Nah, SE-nya turun. Surat edaran kaitan dengan PPKSP, pencegahan penanganan kekerasan seksual di sekolah yang berdasarkan Permendikbud 46 2023 tentang bagaimana ada upaya pencegahan kekerasan sekolah di tingkatan satuan pendidikan. Akhirnya apa? Jember sudah menerbitkan SE kaitan dengan PPKSP itu. Isi PPKSP-nya apa? Praktek baik kawan-kawan disebut kawan-kawan Suwar dan di 6 sekolah itu kaitan dengan PKSP. Sehingga kami harus mensiarkan itu, kami harus on the job training kepada 344 sekolah SMP saja yang ada di Kabupaten Jember. Itu belum yang Kemenak juga ada SE-nya, surat edaran yang sama untuk sekolah di bawah lingkungan Kemenak, itu ada SE kaitan dengan hal yang sama yang berpatokan kepada Permenak 3 tahun 2022 dengan konteks yang sama sehingga peran pengawas sekolah madrasah itu di Jember ini sehingga kita tidak hanya di 6 sekolah tapi di ratusan sekolah yang ada di Kabupaten Jember ngomong tentang PKLS dan kami juga ngomong tentang bagaimana inklusivitas itu harus tetap disampaikan, tetap diwujudkan dengan indikator-indikator yang ada.
Kemudian memasukkan program pencegahan kawin anak ini dalam rencana pembangunan. Nah, ini penting ini. Jadi di tingkatan kabupaten juga begitu. Kami rapat dengar pendapat dengan Bapak Pemperda, maaf dengan RDP dengan Pansus RDP dengan Pansus RPJMD, karena kita tahu RPJMD-nya copy paste, kemudian yang di hire orang Sidoarjo yang nggak tahu tentang Jember, tapi kan tapi kan dari universitas ya, dari akademisi ya, seakan-akan itu mengetahui. Padahal enggak. Ketika kita bedah dengan teman-teman OMS dan CSO yang ada di Jember, yang notabene orang Jember, ini sangat sangat apa? Sangat tidak sesuai. Log frame-nya enggak jelas. Kemudian saat itu banyak kopi paste dari daerah lain. Kemarin kita gila ini kami berikan masukan upaya konstruktif, bagaimana kawan-kawan hari ini ketemu dengan dewan yang membidangi kaitan dengan pansus RPJMD, karena bentar lagi mau eh, dari desa juga begitu. Secara strategis ya bagaimana memasukkan program pencegahan kawin anak ini dengan program PKRS-nya berkolaborasi dengan sekolah, kaitan dengan kebijakan dan penganggaran yang ada di sana. Saya nggak tahu nanti bagaimana mekanisme, tapi ya pemahaman kami adalah semuanya ada di desa, semua di desa. Wewenang ada di desa. Sehingga bagaimana pengetahuan saja mainstreamnya, kemudian ada goodwill atau kemauan stakeholder desa bagaimana bisa memprogramkan program ini dan menganggarkannya. Jadi tidak hanya fisik, tapi juga bagaimana pembangunan terhadap sumber daya manusia yang ada. Bapak Ibu dan kawan semua, semuanya ini tadi semuanya ada di desa, sumber daya kewenangan, nah, sehingga mendorong kebijakan dan desa itu berpihak kepada yang rentan. Ini adalah penting karena ini seperti dalam konteks kemanusiaan, kami bergerak tentang kemanusiaan dan kita berpihak kepada yang lemah, yang terpinggirkan begitu. Bagaimana salah satunya melalui program PKRS ini dalam upaya pencegahan perkawinan anak yang ada di Kabupaten Jember pada umumnya dan Kecamatan Silol Doombo secara khusus pada khususnya. Itu Mas Itong, mohon maaf cepat-cepat, saya mungkin agak bolak-balik tidak runtut, tapi itu yang bisa kami dan saya sampaikan. Terima kasih, Mas Nuwun. Terima kasih Mas Budiman yang sudah menyampaikan secara detail berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini. Dan Mas Panuti ini eh, berangkat dari hal yang fundamental tadi disampaikan oleh Mas Budiman dalam konteks perbincangan ngobrol desa pagi hari ini, mulai dari kesehatan reproduksi dan seksualitas, lalu kemudian inklusivitas, lalu kemudian pelibatan semua pihak ya, pelibatan semua pihak yang ada di lokasi dampingan, karena banyak isu, banyak kasus-kasus yang kemudian perlu kemudian diungkap, gitu ya, diungkap sehingga dari pengungkapan persoalan-persoalan masyarakat tadi itu menemukan strategi ya, menemukan strategi untuk kemudian mengurangi kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan, berkaitan dengan bullying, berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya harus terlindungi, harus terlindungi. Nah, ini Mas Panuti, sampai dengan bagaimana membawa ini di kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki memiliki potensi besar dalam setiap momentum pengambilan keputusan. Kita tahu di desa itu kan ada musdes-musdes, dan setiap musdes-musdes itu suara perempuan sangat lirih sekali, Pak. Bahkan nyaris tidak bersuara. Lebih banyak didominasi oleh para tokoh-tokoh, didominasi oleh kekuatan-kekuatan sosial yang itu sudah terlembaga begitu ya. Dan strategi yang dilakukan Suara adalah melakukan kolaborasi dengan tokoh-tokoh agama, pengasuh pondok pesantren, komite sekolah, KUA, dan sebagainya. Seperti pada
ngobrol desa beberapa waktu yang lalu, Mas Panuti, Pak Dekojo, ketika kita kehadiran tamu kepala desa bersama dengan teman-teman KKN dari Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Di sana kemudian terungkap juga beberapa kasus-kasus. Salah satunya adalah pernikahan anak yang mengakibatkan anak mengandung anak begitu ya. Dan ini tentu saja potensi tantangan yang harus kemudian kita hadapi. Nah, bagaimana tanggapan Panudi terhadap strategi-strategi ini sehingga nanti pada saat musdes apapun budaya patron klien itu kemudian terkikis, semuanya menjadi bisa setara, apalagi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan, yaitu perempuan, orang miskin, anak, dan kelompok disabilitas. Monggo, Mas Panuti, kami persilahkan. Ya, terima kasih Cak Itong. Dan ya kita sharing aja Mas Budiman. Ya, tadi sebenarnya Mas Budiman sudah banyak itu strateginya yang sudah dilakukan. Kita sharing, kami juga di Sukoharjo juga kami ada kawan dari Sehati gitu. Itu juga NGO yang anu dengan eh, inklusitas eh, bahkan di Sukoharjo itu ada perbub kaitannya dengan inklusi, perbub desa dan kelurahan inklusi itu. Sudah perbub itu ya. Ya, tadi saya kira yang pertama saya ini strategi pendekatan kepada seluruh stakeholder jelas itu eh, jelas itu harus dilakukan. Kemudian saya kira tadi juga sudah dibentuk forum-forum lah. Ya, menurut saya forum-forum berbagai macam. Forum ada forum anak, pada forum forum yang terkait dengan inklusitas itu, forum anak, forum kawan-kawan yang disabilitas, forum yang lain itu memang harus ada forum-forumnya. Dan forum itu harus dipastikan eh, berjalan sesuai dengan yang diharapkan mereka. Dalam arti kita hanya yang dari tadi istilahnya dari luar, kita hanya mencoba untuk mengungkit kemudian membentuk awal. Setelah itu bagaimana justru dari pelaku-pelaku ini. Pelaku-pelaku itu ya dari warga. Kalau itu rekan-rekan disabilitas ya rekan-rekan disabilitas. Kemudian dari rekan-rekan tadi yang forum anak tadi ya mereka-mereka. Kita istilahnya yang ngamping-ngampingin. Dan itu harus berjalan, ya dia pasti ada sebuah kesepakatan. Kita sebuah kesepakatan tempat kami itu ada forum forum kawan-kawan apa inklusi desa itu setiap setiap bulan sesuai dengan kesepakatan mereka itu ada sebuah pertemuan dan pertemuan nanti itu ya mereka-mereka kalau itu disabilitas bahkan ada dari keluarganya juga. Lah, saya kira ini sama ketika nanti anak-anak mungkin juga orang tuanya yang ya memang awal yang paling sulit adalah awal awal meyakinkan awal mengajak untuk membentuk sebuah forum ini yang tidak mudah memang karena itu perlu tadi pendekatan-pendekatan yang sudah dilakukan tadi. Ketika itu sudah dilakukan dan setiap ya istilahnya kalau tempat kami RT-an itu ada setiap 8 dino sekali itu pertemuan. Dari pertemuan saya yakin apa yang dibutuhkan, apa yang jadi permasalahan mereka itu akan muncul. Ya, tadi terkait apa yang disampaikan Cak Itong. Kalau forum-forum di tingkat desa kan sebenarnya itu rutin ada, Musdes, Musrenbangdes. Namun untuk mengungkit ini, tadi kalau katalah langsung di langsung di Musdeskan atau di Musrenbangdeskan, saya yakin akan tersisih. Tapi ketika forum ini sudah berjalan dan dia rutin, kemudian juga tidak serta-merta dalam konteks dia akan menyelesaikan di komunitasnya, tapi ada yang tidak bisa diselesaikan. Nah, itu juga harus diangkat di forum yang lebih tinggi ataupun di Musdes, kemudian di Musrenbangdes. Dan ini juga penting juga ketika nanti di tim, mohon maaf, kami juga ada indikator di Perbup ini bahwa ini sudah inklusi di tim khususnya termasuk BPD, termasuk perangkat desa itu ya kalau itu kaitannya dengan kebetulan tempat kami salah satunya disabilitas
ya juga mengakomodir kesetaraan. Ada dari BPD itu memang juga kawan-kawan disabilitas sesuai dengan kemampuannya juga. Kemudian di tim penyusun RPJM, DES, RKP, DES itu juga harus jadi kalau ini ada dari unsur muda-mudi atau putra-putri, anak itu juga perlu. Karena apa? Karena ya atau orang yang peduli kaitannya dengan ini. Kalau enggak ya wassalam nanti kaitannya dengan tadi apa yang dibutuhkan, apa yang jadi permasalahan, sehingga nanti itu masuk ke sebuah perencanaan desa, yaitu perencanaan jangka menengah RPJMDes, kemudian perencanaan tahunan sampai ke APBDes. Ini yang menurut saya tidak mudah kalau tidak dikawal tadi, itu akan hilang. Saya yakin akan hilang. Nah, ini memang peran termasuk juga sama saja rekan-rekan TPP. Kami pun juga eh, memastikan eh, ketika sudah forum terbentuk, kemudian masuk apa yang dibutuhkan dari ini komunitas-komunitas ini, kemudian masuk di RPJMDes, KPDes sampai APBDes, bahkan sampai eksekusi kaitan penganggaran itu kami pastikan. Mesti kami ketika ke desa-desa, kalau saya sudah tahu oh ini masuk di penganggaran, saya pastikan apakah sudah dicairkan. Kalau sudah dicairkan, seperti apa pelaksanaannya? Dan ini juga kami minta dari dari desa memang ada pertanggungjawaban, tapi juga dibantu di komunitas itu karena komunitas itu yang tahu persis sehingga sekilas itu ketika ini ya ada semacam proposal walaupun sederhana proposal dari komunitas-komunitas itu sehingga nanti akan jelas tuh ketika itu ada penganggarannya pelaksanaan kegiatan seperti apa targetnya seperti apa sampai laporan pertanggungjawabannya itu sehingga dari desa juga oh iya ini kemudian dari dampaknya ketika warga atau komunitas itu ada penghargaan dalam konteks oh iya ya saya warga juga ternyata kami juga ada permasalahan ada sebuah jawaban yang secara konkret gitu loh kemudian lagi-lagi ketika itu juga ada monitoring dan evaluasi kira-kira setelah ini berikutnya mau apa ini memang harus dibiasakan seperti itu di forum-forum itu dan itu dilaksanakan. Memang ini harus masif. Kalau enggak ya hilang. Dan ini harapannya tidak. Makanya tadi sistem regulasi sudah kalau sudah ada itu minimal ketika kawan-kawan Kades, BPD, wah ini apa, apa istilahnya eh, cantolannya. Ketika sudah ada perbu, itu cantolannya perbu cetok itu sudah kader Perbu toh itu. Kemudian tinggal tadi di tingkat tataran grassroots tadi ya memang ini pekerjaan-pekerjaan yang tadi yang pekerjaan yang sebenarnya asik, lelah tapi asik. Karena apa? Kalau seorang manusia itu pengen bermanfaat pada kawan-kawannya, pada sesamanya, saya kira itu luar biasa. Dan ini memang ya ya nanti akan tercetuk lah, akan terketuk gitu. Ya awalnya memang pasti ada penolakan-penolakan entah halus entah kasar itu pasti ada. Tapi saya yakin ketika itu dilakukan dan ya pemerintah nanti ketika ada sistem dan regulasi, pemerintah sudah nggak bisa apa-apa dalam hal nanti eh, ketika ada pencerahan, ada penyadaran dari komunitas ini dan pengorganisasian ini nggak main-main ketika pengorganisasian itu masif di kabupaten ada forumnya suatu saat, kemudian di kecamatan, kemudian di desa, dan itu tidak hanya forum hanya sekedar formalitas, tapi memang forum yang tadi berangkat dari grassroots tadi ya pasti akan didengarkan nih. Itu Cak Itong yang mungkin kita sharing sama-sama sharing ya. Memang nggak mudah, tapi kami optimis dan itu jalan juga. Tinggal nanti masing-masing forum itu pasti itu saya udah melakukan itu akhirnya dari anggotanya, orang yang peduli, itu pasti ada sebuah kegiatan yang bermanfaat bagi mereka. Ini yang saya luar biasa dan ide-idenya seperti kita juga katalah, oh biar kawan-kawan hadir itu gimana? Wah ada door prize-nya. Door prize-nya dari dia juga, agak sederhana juga. Oh ini ada yang menawarkan, oh ini perlu katalah sewu eh, apa itu baca Quran, pakai hafal Quran tapi gratis. Ada orang yang peduli seperti ini kan nggak main-main. Anak-anak
kemudian ini kan luar biasa yang harapan kami ya lewat-lewat seperti ini sehingga sel-sel virus-virus ini masuk sel-sel sampai tingkat bawah dan ya itu akhirnya apa? Akhirnya eh, akan tadi eh, pendidikan kesehatan reproduksi seksualitas di desa yang secara inklusif akan terjadi dan itu ya goalnya ya nanti tadi terkuranginya atau katakanlah persentase perkawinan di bawah umur atau di ya di bawah umur yang dianukan regulasi ya akan terjadi. Memang prosesnya cukup panjang dan kami optimis karena apa? Karena biar tidak terjadi nanti kebodohan-kebodohan. Ini kan akhirnya kalau tidak dilakukan akan mewariskan terus-menerus. Ya, saya kira itu Mas Budiman, Cak Itong, Pak Dekoco. Terima kasih. Makasih. Wah, menarik ini. Jadi memang benar-benar penting inklusivitas dalam semua, sebetulnya dalam semua isu, dalam semua kegiatan memang harus inklusivitas. Tapi dalam konteks kemudian kesehatan reproduksi dan seksualitas ini harus utamakan. Nah, ini di ruang Zoom sebelum ke Pak Dekoco, di ruang Zoom kita pagi hari ini kedatangan juga salah satu akademisi yang selama ini eh, me- sangat getol sekali berjuang tentang kesetaraan. Hampir kalau boleh saya amati begitu, setiap kali melakukan proses pembelajaran di kampus dengan mahasiswanya, selalu topik-topiknya diselaraskan atau disambungkan dengan kesetaraan gender. Saya panggil Ibu Agustina Dewi. Selamat pagi Ibu Agustina Dewi. Apakah bisa open cam dan open mic untuk sama-sama berpendapat? Oke, Ya, Ibu Agustina Dewi ini dari Pusat Studi Gender, Mas Budiman, di Universitas Negeri Jember. Silakan Ibu Agustina Dewi dari perjalanan ngobrol desa pagi hari ini, apa yang akan disampaikan Ibu Agustina Dewi? eh, sebenarnya kalau berbicara isu kesehatan reproduksi, ini memang dengan banyaknya regulasi yang ada, ini sebenarnya mimpinya indah semuanya. Hanya kemudian seringkali dengan dengan dalih anggaran dan istilahnya kepentingan ya mungkin ya. Nah, ini seringkali berbicara kesehatan reproduksi, ini menjadi urutan kesekian dari kepentingan itu. Karena hanya menganggap ada semacam anggapan bahwa kalau kita berbicara kepentingan, ini kan kepentingan kelompok kecil, hanya perempuan begitu. Kalau berbicara kesehatan reproduksi, memang lebih banyak. Mengapa tadi Pak Itong sudah menjelaskan mengapa kesehatan reproduksi itu menjadi satu hal yang cukup urgen sebenarnya, karena reproduksi laki-laki dan perempuan jelas berbeda. Mengapa kemudian menjadi semacam harusnya ada perlakuan khusus juga, maksudnya ada istilahnya kebijakan yang harusnya lebih mungkin dianggap ini kepentingannya sedikit, hanya sekelompok perempuan, justru akhirnya dinomorsekiankan. Nah, kalau kita berbicara itu sebenarnya kita kalau berbicara kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya berbicara reproduksi perempuan, tapi berbicara ini untuk kepentingan kelanjutan kemanusiaan. Ini yang seringkali kita lupakan. Berbicara menstruasi, berbicara cuti hamil, cuti melahirkan, yang seringkali perusahaan bahkan kadang institusi pemerintah sendiri itu tidak dengan mudah mengakomodasi itu sebagai kebutuhan, tidak sekedar kebutuhan perempuan, tapi kelanjutan kemanusiaan. Saya sering menyampaikan pada mahasiswa saya juga, jangan menyampaikan bahwa menstruasi itu ya urusannya perempuan, tidak, tapi ini keberlanjutan kemanusiaan. Saya menyampaikan bagaimana kalau kemudian mungkin beberapa saat yang lalu kita ingat bagaimana ketika Gita Savitri menyampaikan konsep child free. Se-Indonesia Raya sudah gaduhnya minta ampun. Saya kemudian menyampaikan bagaimana kalau banyak perempuan kemudian akhirnya memutuskan untuk child free karena merasa punya anak
yang berhubungan dengan kesehatan reproduksinya itu menjadi suatu beban karena dia harus hamil 9 bulan, yang itu tidak mudah bagi karena pengalaman perempuan itu kan berbeda-beda. Makanya selalu dikatakan perempuan itu unik. Mengapa? Karena pengalaman menstruasi satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Mungkin saya termasuk orang yang baik-baik saja ketika menstruasi. Bagi orang yang perempuan yang lain ada sampai harus pingsan dulu ketika mengalami menstruasi. Fase hamil juga begitu. Ada salah satu dosen itu bercerita kalau hamil dia 9 bulan tidak bisa terkena sinar matahari sama sekali. Kemudian pasca melahirkan ada yang mengalami yang namanya baby blue syndrome. Ada salah satu temannya Pak Itong itu, saya ingat saya pernah mengatakan apa atau blues dulu tuh nggak ada. Ada, tapi konsep itu belum kita jumpai. Tapi sekarang ini baby blue syndrome banyak sekali dialami oleh perempuan-perempuan pasca melahirkan. Yang itu semuanya seringkali terabaikan. Jadi bagaimana perempuan pasca melahirkan, kalau dulu masyarakat Jawa harus ditemani sampai 40 hari ibu pasca melahirkan. Sekarang buru-buru 40 hari, 7 hari pasca melahirkan saja sudah kerja. Saya bahkan harus ngantar ada sepasaran bayi itu, saya bawa sepeda motor sendiri. Bahkan pulang melahirkan saya sudah harus nyuci baju sendiri misalnya. Itu seringkali dialami juga, tapi kalau dulu tidak, sehingga baby blue syndrome di masa dulu, bukan masa sekarang, itu berbeda dampaknya. Kalau sekarang bahkan ada salah satu teman dosen itu yang harus dia dikeluarkan karena pasca mengalami baby blue syndrome, ternyata dia harus konseling sampai pada tataran ke psikiater, dan dianggap dia harus agak lama bergantung pada obat-obat dari psikiater, yang akhirnya dia dikeluarkan dari perguruan tinggi. Itu tidak 1-2 yang mengalami itu. Ini makanya mengapa kemudian isu-isu kesehatan reproduksi ini, sebenarnya kami semuanya berharap berangkat dari desa, yang mungkin masyarakat desa dianggap nggak mengalami itu, belum tentu juga. Apalagi tadi Pak Itong juga menjelaskan bagaimana pernikahan dini khususnya di Kabupaten Jember itu masih menjadi PR besar sekali, sangat-sangat besar. Saya tidak tahu di daerah lain. Saya pikir se-Indonesia Raya sama kondisi itu. Tapi Jember ternyata menduduki angka yang sangat tinggi berkaitan dengan angka pernikahan dini, dan itu dampaknya luar biasa. Dengan tadi sudah diceritakan Mas Budiman bagaimana kemudian dampaknya pada tingginya perceraian, kemudian tidak lupa juga dengan tingginya angka stunting. Nah, ini mungkin PR-nya Pak Itong, ini stunting ini di Jember. Nah, ini salah satunya. Dan ini menjadi PR yang nggak selesai-selesai. Makanya mengapa kesehatan reproduksi ini memang harusnya dimulai sedini mungkin. Ketika kami mendampingi salah satu sekolah alternatif di Kabupaten Jember, ada salah satu ketika saya datang begitu, selalu ada laporan dari salah satu guru gitu, Bu, ini anak-anak tuh kebetulan kami akhirnya sempat berpindah di salah satu rumah warga. Jadi dari gedung sekolah kemudian roboh, kemudian dieksekusi oleh pemilik lahan, kemudian pindah ke musola, dari musola akhirnya diusir ke rumah warga, kira-kira begitu. Karena namanya anak-anak kalau di musola kan katanya najis, sering najisnya dibawa ke musola begitu. Akhirnya kami pindah ke salah satu rumah warga. Nah, salah satu rumah warga itu kebetulan ada kebiasaan, jadi si pemilik rumah itu kalau si ibu itu pagi hari itu selalu keramas. Kemudian ada salah satu murid kelas 3 kalau tidak salah waktu itu selalu mengatakan pakai bahasa Madura, tapi lapor ke salah satu guru di situ. Atau lo boleh Bu begitu. Kemudian saya tanya kepada guru itu, guru yang dicurhati si siswa ini, loh Bu, anak-anak itu apa tahu kalau perempuan dewasa kemudian keramas di pagi hari, apa yang dilakukan itu apa tahu? Guru itu menjawab, tahu Bu. Saya tidak membayangkan anak kelas 3 SD ternyata sudah paham berkaitan dengan aktivitas seksualitas. Nah, ini yang kemudian yang berkaitan dengan kesehatan, ini kaitannya dengan seksualitas tadi, yang kemudian seringkali tidak pengajaran tentang reproduksi ini sex education, pendidikan seks sejak dini ini harus mulai, termasuk berkaitan dengan kesehatan reproduksi itu tidak lepas begitu. Jadi kalau kita berbicara kesehatan reproduksi itu sebenarnya tidak lepas juga dari tidak terlepas dari kesehatan reproduksi. Jadi kalau kita berbicara pendidikan seksualitas
memang aktivitasnya, saya membayangkan kelas 3 SD itu berarti sudah tahu, anak saya itu kelas 3 SD ternyata sudah tahu ada fase menstruasi. Tapi sayangnya, sangat disayangkan ketika saya tanya, kamu tahu itu dari Ustadz, dari Ustadzah? Bukan. Dari mana? Dari YouTube. Saya duar begitu, ternyata guru anak-anak kita itu adalah media digital. Bukan Ustadz, Ustadzah, bukan guru di sekolah. Apa menaik dosen itu enggak guru sebenarnya, teman bercerita. Jadi kalau dikatakan guru enggak, mereka sudah pinter, malah lebih pinter mahasiswanya daripada dosennya, sehingga dosennya sering diakali dengan ChatGPT misalnya. Saya bukan berarti anti dengan ChatGPT, tapi kemudian akhirnya ketika ditanya tentang apa yang dia ambil dari ChatGPT, enggak bisa ngomong sama sekali, itu ironisnya. Sehingga saya sepakat bahwa ChatGPT itu sebagai alat, tapi mereka juga harus tahu apa yang dia tulis, apa yang dia maksudkan, atau dia ambil dari ChatGPT itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sangat indah kalau misalnya berkaitan dengan semacam apa istilahnya ya, semacam rumah apa ya? Kalau yang terkenal kan memang rumah singgah ya. Rumah singgah itu kalau diidealkan sebenarnya sangat ideal. Di situ kemudian misalnya ada apa semacam apa istilahnya tempat untuk konseling kesehatan reproduksi, kemudian berkaitan dengan kekerasan untuk anak, kekerasan untuk perempuan dan lain sebagainya yang terintegrasi dalam satu wadah itu. Jadi tidak pelencat sana, pelencat sini dan sebagainya. Saya memang Macam seperti yang shelter begitu ya. semacam shelter begitu, tapi terintegrasi jadi satu di situ sehingga tidak setiap kali cari ada tempat baru yang justru tidak bersinergi. Apa yang dilakukan Mas Budiman tadi luar biasa, bersinergi dengan Jentera, dengan mana lagi Mas tadi? Ada Jentera, kemudian ada Noker. Tanoker, Ahimsa. banyak sekali kalau Jember sebenarnya. Sekarang ada Ahimsa, kemudian dan lain sebagainya. Ini memang pentahelik ini harusnya jalan. Jadi desa tidak berdiri sendiri, tapi bagaimana desa bisa menjaring teman-teman yang bergerak di isu yang apa istilahnya, yang serupa lah kira-kira begitu. Karena memang kita tidak bisa. Zaman dulu memang bisa berdiri sendiri, tapi kalau sekarang ternyata tidak. Selevel perguruan tinggi pun harus berjaringan dengan pentahelik yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Agustina Dewi. Saya nggak bisa bayangkan ini sepasar sebelum berarti 7 hari gitu ya. Baby belum cuplak, belum putus ikatan pusatnya. Ternyata Ibu Dewi sudah antar sana antar sini. Itu suaminya seperti apa sih gitu ya. Nah, kerabat desa, eh, ini ngobrol tentang topik kesehatan reproduksi perempuan dan seksualitas yang inklusi. Saya pernah bercerita pada Mas Budiman karena saya dulu juga pernah melakukan pendampingan di komunitas anak buruh kebun yang itu salah satunya bertemu dengan perempuan disabilitas daksa begitu ya. Dia tidak punya kaki, dia tidak punya tangan, aktivitas mobilitasnya tapi tinggi. Dia pakai semacam papan yang dibentuk seperti skiboard gitu ya. Nah, kebiasaannya jam-jam sebelum subuh itu jam 4 begitu dia keluar dari rumah menuju ke sungai kecil. Nah, sungai kecil itu memang dipergunakan untuk mandi, ya aktivitas membersihkan tubuh lah ya. Nah, ternyata ternyata eh, ada 2 jalan menuju ke sungai itu. Jarak antara jalan yang satu dengan jalan yang satunya lagi itu tidak sampai 1 meter, sangat dekat sekali. Nah, jarak jalan yang satu itu jalan yang biasa dilalui oleh si perempuan yang disabilitas tadi yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Lalu kemudian jalan yang satunya lagi berupa undak-undakan gitu ya, tangga begitu, yang itu dibangun oleh pemerintah kabupaten
karena bentuknya irigasi begitu ya. Nah, ini satu pemandangan yang apa yang miris begitu ya, yang miris. Ternyata kemirisan itu terjadi karena bukan kemudian jalan yang bidang miring tadi itu dibuat oleh pemerintah, dinas pekerjaan umum ya, dinas pertanian ya saat itu. Nah, tetapi ini adalah upaya eh, beberapa orang yang memandang penting untuk membongkar dan membuat jalan itu. Nah, ini satu gambaran inklusivitas sebetulnya. Ada respons yang diawali oleh responsibility gitu ya. Uh, nah, dalam konteks ini, kalau kita tarik Pak Dekoco pada konteks perencanaan pembangunan di desa, maka yang disampaikan oleh Mas Budiman sama Ibu Agustina Dewi dan Mas Panuti tadi menjadi sesuatu yang sederhana, tetapi sangat berat perjuangannya. Sangat beratnya itu dimulai dari perencanaan. Untuk memunculkan jalan bidang miring di sungai tadi itu sangat sulit sekali, sehingga masyarakat harus bersuadaya membongkar dan kemudian membuat. Nah, ini kan satu gambaran bahwasanya pemerintah perlu kemudian diitik-itik ya. Diitik-itik itu didorong, disemangati sehingga eh, anggaran itu, perencanaan itu kemudian berbasis pengetahuan serta kebutuhan. Nah, yang paling penting di sana, sehingga warga masyarakat dalam kondisi apapun itu juga bisa kemudian mendapatkan rasa kemanfaatannya itu menjadi bagian penting. Kita juga masih belum 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 tahu bagaimana si perempuan tadi yang saya ceritakan itu kemudian ketika harus mengganti pembalut, beli pembalut itu seperti apa? Kita belum tahu hal-hal yang dalam seperti itu. Padahal ini menjadi bagian dari eh, apa kebutuhan kesehatan reproduksinya. Pak Dikoco, kami persilahkan Pak Dikoco untuk menyampaikan pendapatnya. Makasih Cak Itong. Ini menurut saya menarik kita mendiskusikan ini, tetapi ada hal-hal yang saya kadang-kadang suka khawatir, mungkin kekhawatiran saya agak berlebihan, Ah, Mas Budiman dan Mbak Agustina ya. Jadi ketika bicara tentang seksual, kemudian kemudian inklusif, artinya kan mengakomodir semuanya dan seterusnya, maka kemudian ada satu apa ya, ada satu pertentangan budaya yang sebenarnya di kita ini kan tidak cukup menerima dengan LGBT mamanya salah satunya. Bahkan kalau kebetulan saya dari Temanggung, saya mendapatkan cerita tentang bagaimana satu kampung yang kemudian perilaku seksualnya itu bermasalah, maka kemudian dalam satu malam itu kampung itu jadi hilang dan seterusnya. Itu sebagai satu pembelajaran karma bahwa kalau kemudian ada penyimpangan seksual, maka kemudian apa alam itu akan marah, Tuhan itu akan marah dan seterusnya. Kemudian bicara tentang bagaimana memperlakukan perempuan atau anak, baik anak maupun ibu dan seterusnya. Alhamdulillah saya mendapatkan pembelajaran dari almarhum bapak saya. Seorang laki-laki itu perhiasannya bukan emas atau permata, tetapi perhiasan laki-laki adalah kejujuran dan tanggung jawab. Nah, ketika bicara tanggung jawab, yang kemudian pembelajaran yang menurut saya sangat luar biasa adalah tanggung jawab laki-laki itu adalah melindungi perempuan, salah satunya. Nah, melindungi perempuan itu sederhananya yang disampaikan almarhum bapak saya itu adalah jangan pernah kamu membuat air mata itu jatuh dari perempuan yang ada di sekitar kamu. Jadi anak perempuan, istri, ibu itu jangan sampai kamu membuat air matanya jatuh. Jadi hanya dengan pembelajaran seperti itu aja, kita laki-laki itu jadi tahu bahwa bagaimana kita harus memperlakukan
anak perempuan kita, bagaimana kita harus memperlakukan istri kita ketika sedang hamil, bagaimana ketika mereka melahirkan, kemudian ketika mereka apa kemudian mengurus bayi dan seterusnya. Jadi saya melihat banyak ajaran-ajaran atau pembelajaran-pembelajaran luar biasa dari budaya kita, tapi kadang-kadang saya melihatnya kemudian kita tidak menyampaikan yang itu, tapi lebih pada pembelajaran-pembelajaran dari luar. Ini yang mungkin cukup cukup meresahkan saya ya. Taruh kata seperti yang tadi apa Mbak Agustina sampaikan, bagaimana kita harus memperlakukan perempuan yang sedang hamil, melahirkan, kemudian ngurusi anak dan seterusnya. Itu sebenarnya sudah sangat apa ya, sudah sangat banyak pembelajaran-pembelajaran dalam konteks budaya lokal kita. Ketika bicara ngapati, bicara mitoni, itu mungkin kita hanya melihat sebagai itu tradisi, hanya sekedar kemudian apa ritualitasnya seperti itu. Tetapi sebenarnya ada pesan-pesan luar biasa ketika apa kita paham tentang apa yang dilakukan dengan ngapati, dengan mitoni dan kemudian dengan tedak siten dan seterusnya. Kenapa bukan bagian-bagian itu yang coba kita eksplor? Bagaimana seorang laki-laki ketika istrinya melahirkan sampai 2 minggu itu ya ibarat kata ya istri itu ya tinggal tidur rebahan di kasur aja. Semuanya perempuan apa laki-laki yang mau membantu mempersiapkan mencuci ketika apa istrinya selesai melahirkan kan banyak tuh baju apa kain-kain kotor dan seterusnya itu ya suami yang harus melakukan itu dan ajaran-ajaran itu sepertinya sudah ada dari dulu tapi kita justru tidak mengeksplor itu seperti yang tadi apa Ibu sampaikan tadi tentang apa Mbak Agustin sampaikan tentang pagi-pagi mandi keramas dan seterusnya. Ada juga mungkin lebih pada ada edukasi-edukasi yang perlu disampaikan bahwa kalau mandi keramas itu mestinya di jam-jam berapa kalau perempuan, kalau sedang haid mereka nggak boleh itu, ketika haid Anda apa kamu jangan makan pedas dan seterusnya. Mungkin edukasi-edukasi sederhana seperti itu yang akan menjadi lebih mengena dan sisi yang lain bagaimana perempuan itu harus dimuliakan, itu yang harus dipahami oleh laki-laki, bukan kemudian diperjuangkan oleh perempuan. Karena itu menurut saya adalah bagian hak yang kemudian kewajibannya ada di laki-laki. Jadi mungkin itu apa komentar saya ya. Mungkin saya dalam kedangkalan berpikir saya sering saya pernah satu saat berdiskusi dengan teman-teman aktivis perempuan dan seterusnya. Saya sampaikan sebenarnya tidak harus kemudian memperjuangkan hak-hak perempuan itu hanya dilakukan oleh kaum perempuan. Saya sampaikan kenapa tidak kemudian memberikan edukasi ke laki-laki nih. Artinya kalau laki-laki yang memuliakan ibunya, memuliakan perempuan, maka dalam setiap perencanaan, dalam ibarat kata musdes itu nggak perlu ada ibu-ibu juga nggak apa-apa ketika bapak-bapaknya tahu cara menghargai perempuan, tahu cara menghargai istri-istrinya dan seterusnya. Jadi saya pikir itu Cak Iton, mohon maaf kalau komentar saya agak kurang tepat, tetapi apapun ada kekhawatiran-kekhawatiran khususnya mungkin Mas Budiman mungkin nanti bisa memberikan responnya inklusif yang kemudian menjangkau semuanya. Nah, ini yang saya menjadi satu kekhawatiran bahwa ya satu kewajaran memang ada ajaran tentang di Jawa itu tentang nrimo ing pandum dan seterusnya. Tetapi bahwa pemahaman nrimo ing pandum atau menerima apa uh, menerima kenyataan ya itu memang juga menjadi bagian yang perlu kita kita pegang tetapi juga kita juga perlu membawa pembelajaran bukan bukan cuma tentang nrimo ing pandumnya tapi tepos lironya juga menjadi bagian budaya Jawa yang kita harus harus pahami karena kadang-kadang ini mungkin lebih pada kawan-kawan yang di sastra mungkin yang bisa menerjemahkan lebih baik
Sama seperti ketika kemudian Sabdo Pendito Ratulojo. Ketika Sabdo Pendito Ratulojo itu kan semua keputusan petinggi itu harus dijalankan. Tapi tidak disebutkan secara utuh bahwa di belakang dari itu adalah Tan Keno Wulawali, bahwa seorang pemimpin itu tidak boleh pelin-pelan. Nah, ini yang kadang-kadang cuma dipotong sesuai dengan keperluannya, dipotong bahwa nerima yang pandum ya berarti kamu harus menerima kenyataan, ya udah itu aja, tapi tepos lironya tidak dimasukkan di situ, artinya toleransinya tidak dimasukkan di situ. Nah, ini mungkin bagian-bagian yang menarik untuk diskusikan lebih lanjut, Cak Itong, karena Cak Itong kayaknya isu-isu yang seperti ini menjadi apa menjadi interest ya dari Cak Itong. Tapi menarik perjumpaan pagi ini, dan semoga kita bisa lebih punya hasanah, punya wacana-wacana tentang bagaimana perempuan ibu itu adalah sosok yang harus kita muliakan. Bahwa ibu itu konco wingking atau orang-orang di belakang layar, tetapi harus dipahami bahwa yang di belakang layar itu yang menentukan. Jadi ketika bicara konco wingking, Allah kan cuma konco wingking, artinya orang belakang. Ya udah nggak perlu diperhatikan, itu hal yang salah. Konco wingking itu adalah orang yang di balik layar dan dia sangat menentukan keluarga ini ke depan akan seperti apa. Mungkin itu saya hitung sewu kalau saya terlalu panjang menyampaikan. Ya, makasih Pak D. Wah, ini kita sampai bicara pada tentang peranan perempuan dalam rumah tangga. Memang sebagian besar masih berada di belakang. Padahal banyak orang laki-laki yang takut juga nih para suami-suami terhadap perempuan. Tetapi entah kenapa pada saat musdes selalu kalah begitu ya perempuan. Bahkan terkini ada istilah ya Mas Panuti, wah, mak itu ras terkuat di dunia. Tapi dalam musdes selalu tidak ada suaranya. Nah, ini yang kemudian menjadi kegelisahan-kegelisahan kita semuanya kawan-kawan. Bahkan kegelisahan itu dituangkan oleh Mas Mas Budiman dalam bentuk harapan. Harapannya adalah eh, sumber daya dan kewenangan yang semuanya ada di desa itu bisa mendorong kebijakan dan perencanaan pembangunan desa yang berpihak kepada yang rentan adalah penting. Salah satunya melalui program PKRS dalam upaya pencegahan perkawinan. Nah, ini harapan Suar terhadap sesuatu yang sudah dikerjakan. Di penghujung acara tidak terasa nih, kita sudah 1,5 jam lebih nih, Mas Budiman. Apa yang ingin Mas Budiman sampaikan selagi forum ini diikuti oleh komponen yang sebagian besar adalah tenaga pendamping profesional. Silakan Mas Budiman. Ya, Sekaligus closing statement. ya, yang pertama tanggal 16 Juni kan undang Mas Ito, tapi Mas Ito kan nggak bisa datang, nah, sehingga kami harus hadir. Padahal temanya adalah bagaimana membangun sistem keberlanjutan kayak program PKRS yang harapannya ada di desa. Mungkin merespon dulu dari Mas. Jadi tadi tak sampaikan di mana di presentasi saya bahwa soal seksualitas masih tabu saat itu. Sekarang sudah agak lumayan sama ngomong seksualitas. Kemudian kaitan dengan gender juga pasti menjadi yang perlu dibincangkan. Apalagi ngomong tentang kawan-kawan kelompok LGBT ya. Jadi artinya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa program ini tidak hanya soal proyek atau soal program, tapi soal kemana. Artinya ketika ngomong inklusi itu memang tidak boleh ada sesuatu yang tertinggal. Tidak boleh ada yang tertinggal. Jadi sehingga ketika dalam konteks kemanusiaan, sekali lagi manusia ya, kemanusiaan itu harus jadi bagaimana kaitan dengan mendorong akses yang sama dengan kebutuhan yang berbeda. Kemudian kaitan dengan bagaimana laki-laki baru bahasa kami ya kalau di SWAT. Jadi karena masih domainnya laki-laki terhadap perempuan sehingga ini indikator eksploitasi.
karena ada subordinasi sehingga saya sepakat dengan Pak Koco tadi bahwa kita laki-laki harus tetap berperspektif perempuan. Artinya apa? Artinya ada peran-peran atau gender. Gender kan peran ya. Artinya ada gender atau peran yang bisa yang apa? Yang bisa dipertukarkan sebenarnya. Jadi ada yang bisa dilakukan, maksudnya bisa dilakukan sama-sama ya. Misal kaitan dengan peran-peran perempuan domestik selama ini bisa dilakukan oleh laki-laki. Tadi sudah banyak elaborasi. Cuman ada satu hal yang tidak bisa dipertukarkan. Misal hamil, melahirkan itu nggak bisa. Tapi kalau menyusui bisa. Jadi kalau melakukan air susu tidak bisa, menyusui bisa. Jadi gitu. Jadi seperti itu. Nah, dalam konteks seksual adalah ini kita harus menjadi laki-laki baru. Seksnya laki-laki, tulisannya laki-laki, tapi perspektifnya adalah berpihak kepada tetap bagaimana ada peran-peran yang dilakukan oleh perempuan untuk bisa kita lakukan. Salah satunya adalah bagaimana ketika hadir di sebuah musyawarah rencana pembangunan desa misal, ya bagaimana kita juga memperjuangkan kelompok rentan ini. Kelompok rentan salah satunya adalah perempuan, anak. Kemudian teman-teman mempunyai latar belakang dan kemampuan berbeda atau teman-teman di difabel begitu. Nah, yang terakhir tadi sampaikan Mas Itong, bagi saya adalah yang pertama, ini bukan soal proyek, bukan soal program, tapi soal kemanusiaan. Sehingga harus kita benar-benar memanusiakan manusia yang sebenarnya belum dimanusiakan oleh manusia yang lain. Begitu. Yang kedua adalah kaitan dengan program, itu semuanya ada di desa. Kewenangan ada di desa, wewenang ada di desa. Cuman bagaimana pemangku kepentingan desa itu aware terhadap persoalan perempuan, anak, kelompok rentan, itu masuk di dalam sebuah sebuah ruang diskusi, memberikan ruang partisipasi, memberikan ruang agar bermakna dan tetap mengusung inklusivitas. Artinya berangkat dari orang desa, masyarakat desa yang berbasis kebutuhan desa sehingga harus melibatkan kelompok-kelompok yang tadi kita bincangkan. Yang ketiga adalah salah satunya adalah melalui pendidikan PKRS karena ketika kita tahu tentang pendidikan kesetaraan reproduksi dan seksualitas dan hak kesetaraan reproduksinya, jadi orang-orang muda terutama secara khusus tahu tentang bagaimana menjaga organ tubuhnya, mana yang boleh sentuh sama tidak boleh sentuh, kemudian juga mempunyai kemampuan untuk advokasi kaitan dengan hak anak muda, orang muda, anak yang seharusnya didapat tadi saya sampaikan kaitan dengan hak perlindungan, hak mendapatkan pendidikan, kemudian hak bagaimana hak partisipasi dan mendapatkan layanan kesehatan yang bagus tanpa stigma dan diskriminasi. Kira-kira itu Mas Itong yang bisa saya sampaikan di sesi yang luar biasa ini dan terima kasih untuk semuanya. Matur nuwun Mas Budiman, terima kasih Mas Budiman yang sudah hadir pada acara ngobrol desa pagi hari ini. Sebelum kita tutup acara ini, Mas Panuti, kami persilahkan untuk memberikan tanggapan dan closing statement. Ya, terima kasih Cak Itong. Ya, mudah-mudahan dari yang disampaikan Mas Budiman, ini tidak hanya sekedar proyek atau program, makanya kami tadi menyampaikan ketika dari komunitas itu ada forumnya, kemudian itu sebagai wadah untuk melakukan diskusi, mengerucut apa yang dibutuhkan, apa yang jadi permasalahan, kemudian dikawal sampai ke Musdes, Musren Bangdes, dan itu masuk ke RKPdes atau RPJMdes, RKPdes sampai APBdes sampai eksekusi. Karena ini ya kita apa itu rezim regulasi kaitannya itu harus ada di samping tadi yang disampaikan Pak Dekoco bahwa menggali budaya-budaya itu menerjemahkan yang katalah era sekarang ini yang juga nanti di sela-sela tadi, di sela-sela katalah kegiatan-kegiatan di forum-forum apapun namanya itu akan harus dilakukan dan itu terdokumen sehingga kita tidak kita memang real harus sampai seperti itu dan itu mudah-mudahan nanti bisa dilakukan seluruh desa karena itu dari desa. Saya kira itu Cak Itong dan saya mohon maaf saya juga undur diri karena ini saya juga harus ke desa. Terima kasih. Mohon maaf, saya kembalikan pada Cak Itong. Terima kasih. Matur nuwun Mas Panuti, selamat bertugas
Pak Dekoco, ini tinggal kita bersama dengan teman-teman yang sudah berada di dalam ruang Zoom. Nah, di penghujung acara ini, apa yang ingin dipesankan pada tentu saja partisipan yang hadir pada pada pagi hari ini. Yang kedua, peranan media nih Pak Dekoco, yang paling penting karena sehebat apapun teman-teman tenaga pendamping profesional, juga sehebat apapun Suara Indonesia, kalau dalam bahasa Ibu Agustina Dewi tadi itu tidak berjejaring, tidak pentahelik dengan media salah satunya, maka suara itu tetap lirih. Monggo silakan Pak Dekoco menyampaikan pendapatnya sekaligus closing statement. Oke, terima kasih Cak Itong. Jadi satu ini apa yang terakhir tadi menarik ini apa Mas Budiman tadi tentang laki-laki baru. Laki-laki baru atau laki-laki yang seharusnya atau yang sebenarnya ini kan menjadi sesuatu menarik. Apakah laki-laki baru ini berarti berarti laki-laki kemarin seperti apa kemudian kita akan memperbarui menjadi sesuatu yang baru atau kembali menjadi laki-laki kan ini menjadi sesuatu yang menarik yang mungkin perlu ada sesi khusus ini memperbincangkan tentang laki-laki ini. Artinya kalau kalau dari sisi yang saya tangkap Mas Budiman tadi tentang apa menjadi laki-laki baru, laki-laki yang punya perspektif gender, laki-laki yang paham harus memperjuangkan hak perempuan dan seterusnya. Tapi sisi yang lain menurut saya, ya itu sebenarnya sudah menjadi ajaran-ajaran leluhur kita. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita kembali menjadi laki-laki yang sebenarnya. Mungkin mungkin hanya beda beda perspektif itu, tetapi menurut saya ini sesuatu yang sangat luar biasa pagi hari ini. Dan kemudian tadi Caitong tentang bagaimana peran media. Sebenarnya tidak perlu diragukan lagi ketika kita punya media ini memberikan ruang kepada apa perempuan. Mungkin nanti satu saat mungkin kita bisa secara khusus apa Mbak Agustin tadi dengan komunitasnya bisa kita berikan slot waktu khusus bicara tentang perempuan. Jadi perempuan bicara atau apapun itu dan kita waktu itu sudah pernah dengan Mbak Eva Sundari waktu itu kita support tentang bagaimana apa mengangkat isu-isu gender, isu-isu perempuan dan seterusnya. Tetapi memang kemudian yaitu tadi ketika kami sebagai media sudah cukup memberikan ruang apresiasi. Nah, kawan-kawan ini ternyata tidak cukup untuk kemudian punya konten yang ingin disampaikan. Nah, ini mungkin apa saling TikToknya. Jadi kayaknya menjadi menarik ini saya hitung untuk kemudian mengangkat isu perempuan dalam konteks bahasanya Mas Budiman tadi menjadi kembali menjadi laki-laki baru atau menjadi laki-laki baru ini apa diksi yang menarik atau apa kata yang menarik untuk kemudian bisa menjadi catatan untuk kita bersama. Saya pikir itu saya hitung terima kasih Mas Budiman, terima kasih Mbak Agustina tadi yang sudah bergabung. Terima kasih kawan-kawan semua. Salam sehat, salam bahagia untuk orang-orang yang Anda cintai. Salam Desaisme. Salam Desaisme. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah berpartisipasi mengikuti acara Ngobrol Desa pada episode 53 bersama Mas Budiman dari Suara Indonesia. Kita akan berjumpa kembali minggu depan tentu dengan topik-topik yang bisa kemudian menghangatkan kita di pagi hari. Terima kasih Mas Budiman atas kehadirannya. Terima kasih kembali Salam Pak untuk Tito. kawan-kawan. Oke, salam untuk kawan-kawan yang ada di lokasi dampingan. Siap, siap. Nah, saya masih belum bisa silaturahmi. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan bisa bertemu. Kita akhiri dulu teman-teman perjumpaan kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam Desaisme.